Kuburan ini masih hidup, jeritan dari dalam liang lahat. Selamat datang di channel Koridor Sunyi. Malam ini, dengarkan kisah nyata yang membuat bulu kuduk berdiri. Tentang seorang penjaga makam yang mendengar jeritan dari dalam kubur. Penghaga makam. Di pinggir hutan desa Puspasari, ada pemakaman tua peninggalan zaman kolonial. Setiap malam diselimuti kabut, sunyi, hanya suara jangkrik dan angin yang terdengar. Di sanalah tinggal Pak Darmo, penjaga makam yang sudah 20 tahun bekerja. Ia dikenal pemberani, tapi setiap malam Jumat Kliwon, ia tak pernah pulang. Ia hanya berkata, kuburan juga perlu dijaga saat malam. Kadang yang datang bukan manusia. Malam jeritan, suatu malam, pukul 2 dini hari, hujan rintik-rintik turun. Pak Darmo terbangun oleh suara aneh. Tuk, tuk, tuk. Awalnya ia pikir itu suara hewan. Tapi suara itu datang dari kuburan baru, milik seorang wanita muda bernama Sulastri yang meninggal 3 hari lalu. Pak Darmo mendekat sambil membawa lentera. Tanahnya masih basah. Lalu terdengar suara lirih dari dalam liang. Pak, tolong aku belum mati. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Suara itu makin jelas, seperti seseorang berusaha bicara dari balik tanah. Pak, gelap di sini. Tolong. Pak Darmo terdiam. Nafasnya memburu. Tapi tiba-tiba, semuanya senyap. Kubur yang terbuka. Keesokan paginya, ia menemui kepala desa, menceritakan kejadian itu. Namun semua menganggapnya berhalusinasi. Malam berikutnya, suara itu kembali datang. Disusul aroma melati yang menyengat dan langkah kaki di antara nisan. Pak Darmo menoleh. Di bawah sinar bulan, ia melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di atas kuburan Sulastri. Wajahnya pucat, mata kosong. Kenapa kau biarkan aku di sini, Pak? Lentera jatuh, api padam, dan dalam kegelapan, sosok itu perlahan tenggelam ke dalam tanah. Kebenaran yang mengerikan. Pagi harinya, dengan penuh ketakutan, Pak Darmo memutuskan menggali kubur itu. Ia tak peduli larangan warga. Tanah digali perlahan. Skopnya membentur peti kayu, tapi petinya tergores dari dalam. Ketika dibuka, tubuh Sulastri masih utuh. Namun tangannya terangkat ke atas, kukunya dipenuhi tanah, dan mulutnya terbuka lebar seperti sedang berteriak. Pak Darmo mundur ketakutan. Warga berlari mendekat. Sebagian menangis. Mereka tahu Sulastri dikubur hidup-hidup. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Aroma dupa padam, dan dari arah hutan terdengar tawa perempuan panjang menggema. Gangguan di desa. Sejak hari itu, desa Puspasari tak pernah sama. Malam-malam menjadi mencekam. Warga sering mendengar ketukan di pintu, tangisan lirih, atau suara langkah kaki di dekat rumah mereka. Anak-anak bermimpi tentang perempuan berwajah pucat yang berkata, "Kenapa kalian tidak menolongku?" Sementara Pak Darmo semakin pendiam. Setiap malam ia duduk di depan kubur Sulastri, menyalakan dupa, berbicara sendiri. "Maaf, aku terlambat. Aku akan menemanimu." Malam terakhir beberapa minggu kemudian, pagi-pagi, warga menemukan Pak Darmo tewas di dekat kuburan Sulastri. Wajahnya tenang, matanya terbuka menatap langit. Di tanah, tertulis dengan darah, "Aku sudah bersama dia." Kuburan mereka kini berdampingan. Dan setiap malam Jumat Kliwon, warga mendengar 2 suara dari arah makam. Isak tangis, disusul tawa. Kadang seperti percakapan lirih antara 2 arwah yang akhirnya bersatu. Sampai sekarang, makam itu masih ada, terkurung kabut, dikelilingi bunga kamboja dan nisan miring. Beberapa orang luar desa yang nekat datang mengaku melihat 2 sosok berdiri di antara kabut. Seorang pria tua membawa lentera, dan perempuan muda di sisinya. Keduanya tersenyum sebelum lenyap di telan malam. Jadi, jika kamu melewati kuburan yang sunyi dan mendengar suara dari dalam tanah, jangan berhenti. Jangan coba lihat ke arah itu, karena mungkin yang kamu dengar
Bukan hanya suara angin, tapi jeritan seseorang yang belum sempat keluar dari kuburan yang masih hidup. Terima kasih sudah menonton Koridor Sunyi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan cerita malam berikutnya. Dan ingat, tidak semua yang terkubur benar-benar mati.